Hindari kesalahan ini. Ka, al-qamar, al-qamar. Hati-hati. Ini adalah video kelima dari seri Makharij dan Sifat. Pada video sebelumnya, kita telah membahas dua area artikulasi, al-jawf dan al-halq, atau rongga mulut dan tenggorokan. Jika Anda melewatkan seri ini, pastikan untuk memeriksanya sebelum melanjutkan video ini. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mulai mempelajari area artikulasi baru, yaitu al-lisan, lidah. Faktanya, lidah menghasilkan suara paling banyak. Ada 18 huruf yang dihasilkan dari lidah melalui 10 titik artikulasi atau makharij yang berbeda. Untuk mempelajari suara-suara ini dengan mudah dan efektif, lidah dibagi menjadi 4 area. Setiap area memiliki 1 atau lebih titik artikulasi. Keempat area lidah adalah bagian terdalam lidah, bagian tengah, tepi atau pinggir lidah, dan ujung lidah. Dan dalam video ini, kita akan memulai dengan bagian terdalam. Bagian lidah ini menghasilkan 2 suara untuk 2 huruf qaf dan kaf yang dihasilkan dari 2 titik artikulasi dari area tersebut. Mari kita mulai dengan huruf qaf. Qaf dihasilkan ketika bagian terdalam lidah bersentuhan dengan langit-langit lunak. Jadi, lidah dan langit-langit lunak menempel. Hasilnya terdengar seperti ini. Aqqa, aqqa. Qal, qal. Yaqul, yaqul. Al-falaq, al-falaq. Jika Anda kesulitan mengucapkan qaf, maka Anda harus mencoba trik sederhana, yaitu melatih suara ini ketika berbaring terlentang. Posisi ini membuat kontak antara lidah dan langit-langit lunak menjadi lebih mudah, dan juga membantu Anda untuk melatih otot-otot organ ke posisi yang tepat dan mengucapkan qaf dengan benar. Jadi, untuk menghasilkan qaf, bagian belakang lidah harus diangkat hingga bersentuhan dengan langit-langit lunak sehingga suara akan terdengar. Selanjutnya, huruf kaf. Untuk menghasilkan suara kaf, hampir sama gerakannya seperti saat mengucapkan qaf, yaitu dengan mengangkat bagian belakang lidah, tapi kali ini hingga menyentuh daerah antara langit-langit lunak dan langit-langit keras. Langit-langit keras adalah daerah yang bertulang. Itu juga merupakan bagian atas mulut atau langit-langit mulut. Jadi, kaf akan dihasilkan ketika kedua organ tersebut bersentuhan dan seharusnya berbunyi seperti ini. Ak, ka, zikrok, zikrok, manasikakum, manasikakum. Kita juga harus memperhatikan bahwa ketika huruf kaf dihasilkan, ada sedikit semburan udara atau nafas yang keluar setelahnya. Kita menyebutnya hamas, dan ini akan terdengar jelas ketika kaf masuk ke posisi sukun. Zikrok, zikrok, zikra, zikra, kadikrikum, kadikrikum. Untuk memahami mekanismenya, mari kita perhatikan satu persatu antara kaf dan qaf berdampingan dan lihat apa yang berbeda. Pertama, kita lihat gerakan bagian belakang lidah yang mirip meski tidak identik. Perbedaannya adalah qaf letaknya sedikit lebih dalam karena hanya menyentuh langit-langit lunak.
dan suara dihasilkan pada titik tersebut. Tetapi untuk suara kaf dihasilkan ketika bagian lidah menyentuh area antara langit-langit lunak dan langit-langit keras. Jadi, sedikit lebih depan dari titik keluar huruf qaf. Q, ka, q, ka, ak, 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 ak. Sekarang, saatnya untuk menyoroti beberapa kesalahan umum yang biasa dilakukan pada kedua suara ini. Yang pertama, qaf. Kesalahan umum yang biasa terjadi yang dilakukan oleh pemula adalah mengucapkan qaf terlalu dalam dari yang seharusnya. Hal ini terjadi ketika Anda mencoba melebih-lebihkan suaranya, sehingga jauh lebih berat dan lebih sulit untuk diucapkan dari yang seharusnya. Dan kesalahan tersebut terdengar seperti ini. Ka, al-qamar, qalu. Kesalahan ini bisa diketahui ketika Anda mendengar huruf kha atau ghain yang tercampur dengan huruf qaf, sedangkan lidah harus menyentuh langit-langit lunak agar menghasilkan suara qaf dengan benar, seperti ini. Al-qamar, qalu. Kesalahan kedua adalah tidak menambahkan qalqalah ketika qaf memiliki sukun. Ini menyebabkan suara qaf tidak terdengar, seolah-olah tidak ada. Apalagi jika muncul di akhir kata. Kesalahannya berbunyi seperti ini. Al-haq, khalaq. Jadi, untuk menghasilkan qaf, Anda harus menerapkan qalqalah dan memastikan itu terdengar jelas. Al-haq, khalaq. Sekarang, kesalahan pada huruf kaf. Kesalahan paling umum huruf kaf adalah menambahkan qalqalah pada hurufnya, khususnya pada saat adanya sukun. Seperti ini. Akbar, akbar. Fa'ahlaknahum, fa'ahlaknahum. Jadi, ini bukan cara yang benar mengucapkan kaf. Tidak boleh ada qalqalah, namun harus diucapkan dengan hamas, seperti yang kami tunjukkan sebelumnya. Akbar, fa'ahlaknahum. Insyaallah kita akan menemukan hamas lebih banyak lagi lain waktu saat kita mulai membahas tentang sifat-sifat huruf. Inilah dua huruf yang termasuk ke dalam bagian terdalam lidah. Jadi itulah akhir pelajaran kita hari ini. Semoga Anda mempelajari hal-hal yang baru. Jika suka dengan video ini, like, share supaya bisa berbagi ilmu dengan yang lain. Sampai berjumpa lain waktu, insya Allah.